Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR dan dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat LBHM didukung oleh EJAV. Tema kita hari ini peran agama dalam menghapus stigma pengguna narkotika. Baik, dan saya juga tidak sendirian karena terhubung dengan tiga narasumber sekaligus. Saya menghadirkan yang pertama, kita sudah terhubung dengan Profesor Siti Musdah Mulia selaku pendiri ICRP Indonesian Conference on Religion for Peace, kemudian Ibu Yvonne Sibuea selaku pelopor perubahan institut dan pemerhati kebijakan NAPSA, serta Bapak Sugianto Sulaiman, Wakil Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini, dan sudah banyak sekali juga yang bertanya melalui YouTube channel Berita KBR melalui kolom chat, dan juga ada yang sudah melalui WhatsApp juga ya. Nanti saya akan baca satu persatu. Tapi sebelumnya saya akan ke Ibu Ivon kembali. Ibu Ivon, tadi kan di awal sudah jelaskan ya, ini terapi-terapi untuk para penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika. Nah, apakah ada metode pengobatan atau rehabilitasi yang berhasil dalam membantu individu keluar dari ketergantungan akan narkotika ini, Bu? Berdasarkan pengamatan Anda seperti apa nih? Baik, kalau pertanyaannya sesederhana apakah ada yang berhasil? Mm-mm. Jawabannya iya ya, pasti ada yang berhasil. Tapi kalau kita membicarakan besaran, keberhasilan rehabilitasi ini salah satu topik yang paling sulit dan juga tidak pernah diteliti dengan responden yang besar ya. Seberapa banyak dari data BNN yang eh, dalam data tahunan BNN itu kan ada berapa yang mengakses gitu ya, berapa ribu orang di rehab BNN, di rehab pemerintah, di rehab swasta, itu ada jumlah-jumlahnya. Tapi keberhasilannya itu juga tidak pernah diteliti. Dan membicarakan keberhasilan rehabilitasi nafsa itu cukup pelik ya, karena memang ketergantungan nafsa itu sudah dikategorikan sebagai chronicle relapsing disease, artinya sewaktu-waktu dalam durasi seumur hidup itu seorang yang pernah mengalami ketergantungan nafsa itu tidak ada jaminan dia ketika keluar dari rehab lalu sehingga akhir hidupnya dia akan sembuh seterusnya. Tapi kondisi-kondisi tertentu bisa memungkinkan dia akan kembali menggunakan mungkin dengan uh, apa ya, dengan yang ringan maupun yang medium hingga kembali menggunakan dengan yang berat seperti dulu dia pernah alami. Jadi ini semuanya tidak pernah bisa diprediksikan dalam ketergantungan nafsa. Dan tidak Jawabannya tidak bisa menjamin gitu ya, Ibu. tidak bisa dijamin. Baik, tapi kalau ada yang sudah berhasil ada gitu ya, cuman besarannya itu yang sampai sekarang datanya masih mungkin belum dapat ya ini ya. Nanti boleh nanti saya undang dari BNN barangkali. Baik. Ya, Tidak meneliti ya. ya. Baik, dan kemudian ke Profesor Musda dan juga Bapak Sugianto. Kalau dari perspektif agama tadi kan agama ini menjadi panduan gitu ya, menjadi pedoman, dan ada 5 aturan dalam Buddha yang memang tidak diizinkan untuk kita berbuat gitu ya. Nah, menurut Anda nih apa yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang, mungkin keluarga terdekatnya juga serta lingkungan terdekat ketika anggota keluarganya ini terlibat penyalahgunaan narkotika? Silakan. Mungkin dimulai dari Pak Sugianto. Silakan Pak Sugianto. Ya, terima kasih. Memang tidak gampang seperti kata Ibu Ivon tadi, karena narkoba itu kan sangat menggoda, terutama bagi yang tidak melatih diri untuk melepaskan ketergantungan. Nah, jadi kalau di agama Buddha memang kita diajarin dari sejak awal belajar agama itu agar kita melepaskan diri dari ketergantungan apapun. Hmm. Jadi kita harus menjaga kesadaran kita, menjaga agar kita fokus, menjaga agar kita tidak terikat dengan hal-hal yang merendahkan kesadaran kita. Bukan hanya narkoba, termasuk juga uang, jabatan, dan segala macam. Karena itu kan kalau di agama Buddha kita diajarkan untuk menghilangkan keakuan. Nah, memang narkoba ini kan menggoda atau menjebloskan orang-orang yang keterikatannya sangat tinggi Hmm. terhadap sesuatu yang
bagi dia menyenangkan. Oke. Minum aja misalnya, orang sering minum minuman keras misalnya. Hal itu kan menyenangkan bagi mereka, mabuk, lalu apa fly, lalu apa itu kan menyenangkan. Atau bahkan apa dipakai sebagai salah satu jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Oke. Di negara-negara maju misalnya di Jepang, kenapa orang sering mabuk? Karena dia begitu tertekan hidupnya, dikejar oleh berbagai target segala macam. Saya pernah baca survei, hampir 89% apa 90% lah kurang lebih sales di Jepang itu senang mabok karena mereka tidak bisa mencapai target. Hmm. Jadi daripada mereka pusing, mereka minum aja sebanyak-banyaknya agar yang melupakan apa namanya hal Permasalahan. atau kondisi yang akan dihadapi kalau gagal. Kan mereka ditarget, target itu harus dicapai. Setiap kali dicapai dilipat, setiap kali dicapai dilipat gandakan. Oke. Sehingga kan seolah-olah target itu tidak mungkin tercapai. Baik, tapi ketika kita dibekali dengan kesadaran yang tinggi, tidak akan pernah terjadi ya penyalahgunaan ini ya, Pak Sugianto Oh ya. iya, oh iya, kalau kesadaran kita bisa jaga, kemudian kita berlatih untuk tidak terikat, maka saya yakin orang tersebut tidak perlu cari pelarian. Oke, Ini kan pelarian sebetulnya betul. narkoba ini. Baik. Ya, tidak hanya narkotika tadi disebutkan juga bahwa jabatan, uang dan sebagainya itu ya bisa juga kita tergoda dan akhirnya hilang kesadaran seperti itu ya, Pak ya. Oke, baik ya, sekarang kita ke Ibu Musda. Bu Musda. Nah, kira-kira apa nih kalau dari Islam sendiri mungkin pembekalan apa yang diberikan seandainya seseorang atau keluarga terdekatnya serta lingkungan terdekatnya ketika anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan narkotika? Terima kasih. Sebetulnya tadi saya sudah sampaikan bahwa fungsi agama itu ya ajaran-ajaran agama, tuntunan agama itu adalah fungsinya itu preventif. Hmm. Ya, preventif untuk mencegah seseorang seperti tadi panjang sekali ya Pak Sugianto menjelaskannya. Seharusnya kalau orang beragama itu enggak kena gitu ya. Tetapi kita sekarang bicara gimana nih kalau di dalam keluarga seseorang atau anggota keluarga kita sudah eh, terkena penggunaan eh, mengalami penggunaan narkotika gitu, salah menggunaan, penyalahgunaan gitu ya. Nah, disinilah seharusnya agama itu semakin difungsikan secara optimal, bahwa agama itu mengajarkan kita untuk bersikap empati. Ya, nah ini juga masalahnya karena biasanya dalam masyarakat kita kalau orang sudah kena narkotika, lalu masyarakat di sekitarnya itu malah membuang dia, menjauhi, malah memberikan stigma buruk, malah memaki, menghukum. Nah, semakin menjadilah. Nah, karena itulah di sini fungsi agama itu adalah bagaimana kita lebih berempati terhadap orang yang katakanlah terkena godaan, orang yang terjatuh, terperosok ya. Jadi mereka-mereka ini adalah orang yang rentan, orang yang perlu bukan hanya dikasihani tapi diberikan empati yang lebih kuat. Nah, karena itu keluarga dalam sini menjadi kata kunci. Bagaimana kita di dalam keluarga memberikan empati yang lebih serius, ya memberikan prioritas perhatian yang lebih serius. Kan mereka itu mengalami persoalan, mengalami problema, Betul. mengalami tekanan. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai manusia? Karena dalam agama juga kita jangan salah ya bahwa kita dalam agama itu dituntut untuk bersikap empati. Bagaimana kita mendukung, mengurangi ya tekanan orang lain. Kadang-kala ya ada di depan mata kita, nggak usah jauh-jauh gitu. Betul. Karena itulah gunanya kita sebagai orang yang beragama, tunjukkan rasa kasihan kamu. Kasihan itu bukan sekedar kasihan itu, tapi kasih sayang Bukan dan kasihan deh lo, bukan kepedulian. ya? Iya, jadi kasih sayang, kepedulian itu tergabung dalam satu kata empati. Oke. Bagaimana kita mau merawat, menunjukkan bukan jadi marah. Kalau kita kan melihat orang begitu malah kita maki, ya Betul. kita marah, kita memberikan stigma buruk, negatif, semakin menjadi-jadilah ya. Nah, inilah yang harus dibangun di dalam keluarga dan saya pikir juga ada yang kurang ya dalam terus terang saya ingin mengatakan para pemuka agama kita juga tidak dibekali semacam pengetahuan
dan juga keterampilan untuk bagaimana mendampingi ya jamaahnya yang mengalami perilaku atau penyalahgunaan narkotika Narkotika. seperti ini. Gimana nih caranya nih? Jadi mereka juga sebagai seorang pendakwa atau seorang sebagai pemuka agama, dia harus punya metode menghadapi kelompok-kelompok seperti ini, karena Baik. dalam Islam itu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau dalam Islam tuh serulah, artinya sampaikanlah ya ajaran agama itu dengan cara-cara yang penuh hikmah, dengan cara-cara yang santun, Yang ya, ramah, dengan bukan yang marah ya. ramah, yang sejuk, ya bukan marah-marah gitu kan, Betul. yang ramah, yang sejuk, yang membuat hati orang itu luluh, Oke. yang membuat orang itu mau berubah. Jadi mestinya nih saya selalu mengatakan para pemuka agama juga perlu dibekali dengan metode-metode bagaimana nih memberikan ada kan dari cara-cara psikologis gitu ya yang mengubah seseorang itu dari semula itu resisten, kemudian dia luluh Oke. hatinya gitu ya. Nah, Baik. ini yang juga penting nih, karena buat saya mereka yang mengalami penyalahgunaan narkotika itu adalah orang yang paling membutuhkan empati dari kita. Baik, jadi keluarga, lingkungan, termasuk juga para ustadz nih, ustazah gitu ya, Betul, para pemuka betul. agama menjadi support system gitu ya, memberikan Harusnya ya, positive vibes gitu ya, sehingga impactnya bagus juga untuk penyalahguna narkotika ini ya, pengguna narkotika ini. betul, Baik, ya betul. kita tahan lagi aja dulu Ibu. Maaf sekali karena harus jeda iklan, lagi-lagi harus iklan dan nanti kita akan kembali dan saya nanti akan bacakan yang sudah masuk, salah satunya dari Ibu Dian Novianti. Dia bertanya apakah minuman keras termasuk narkoba karena ada beberapa agama yang membolehkan meminum minuman keras gitu. Oke. Ini pertanyaannya nanti boleh dijawab sama Ibu Musda mungkin ya dan juga Pak Sugianto. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.